Halo Sobat Hitam Putih, selamat datang di episode kali ini. Kali ini kita akan berkenalan dengan primata yang sangat menarik, yaitu gorila dataran rendah barat. Mereka adalah salah satu spesies gorila yang paling dikenal di dunia. Mereka adalah raksasa yang baik hati yang hidup di hutan hujan Afrika. Dengan tubuh yang besar dan kuat, mereka mampu menjelajahi hutan dengan mudah. Kita akan belajar tentang kehidupan mereka, mulai dari ciri fisik hingga upaya konservasi. Gorila ini memiliki bulu yang tebal dan wajah yang ekspresif, membuat mereka sangat unik. Gorila dataran rendah barat adalah spesies gorila yang paling banyak jumlahnya. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang dipimpin oleh seekor jantan dominan yang disebut silverback. Mereka menghadapi ancaman serius, terutama dari manusia. Perburuan liar dan hilangnya habitat adalah masalah besar yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Yuk, kita kenali mereka lebih dekat agar kita bisa ikut menjaga mereka. Dengan memahami kehidupan mereka, kita bisa lebih menghargai dan melindungi mereka dari ancaman yang ada. Gorila dataran rendah barat juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat dan sering terlihat saling merawat satu sama lain. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan masa depan mereka. Banyak organisasi yang bekerja keras untuk melindungi habitat mereka dan mengurangi konflik dengan manusia. Mari kita dukung upaya-upaya ini dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian gorila dataran rendah barat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gorila dataran rendah barat adalah primata terbesar di dunia loh. Mereka hidup di hutan hujan tropis Afrika Tengah, terutama di Kongo, Gabon, dan Kamerun. Habitat mereka yang lebat dan lembab menyediakan makanan dan tempat berlindung yang ideal. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat. Otot-otot mereka sangat berkembang, memungkinkan mereka untuk memanjat pohon dan bergerak dengan lincah di tanah. Kekuatan fisik mereka sangat mengesankan, dan mereka bisa mengangkat beban yang sangat berat. Bayangkan saja, berat jantan dewasa bisa mencapai 180 kg, sedangkan betina sekitar 90 kg. Meskipun besar, mereka adalah makhluk yang lembut dan cenderung menghindari konflik. Mereka memiliki bulu berwarna hitam kecoklatan yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Bulu ini membantu mereka tetap hangat di malam yang dingin dan melindungi dari gigitan serangga. Salah satu ciri khas gorila dataran rendah barat adalah wajah mereka yang lebar dengan hidung pesek dan lubang hidung yang besar. Wajah mereka yang ekspresif seringkali menunjukkan emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Mereka juga memiliki rahang yang kuat dan gigi taring yang besar untuk mengunyah makanan dan melindungi diri. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari buah-buahan, daun, dan serangga kecil. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencari makanan di hutan. Postur tubuh mereka tegap dan mereka berjalan dengan bantuan buku-buku jari. Gaya berjalan ini membantu mereka menjaga keseimbangan dan mengurangi tekanan pada kaki. Mereka juga bisa berdiri tegak untuk waktu yang singkat, terutama saat mengamati lingkungan sekitar atau menunjukkan dominasi. Gorila dataran rendah barat hidup dalam kelompok sosial yang disebut troop. Setiap troop terdiri dari satu silverback, beberapa betina dewasa, dan anak-anak mereka. Silverback adalah pemimpin troop dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anggota troopnya. Kehidupan sosial gorila dataran rendah barat sangat kompleks. Mereka memiliki aturan sosial yang ketat dan berkomunikasi dengan berbagai suara, seperti geraman, lolongan, dan tepukan dada. Mereka bin omhes semen kelking, boistatet, nain befolkasi. Gorila dataran rendah barat siap memiliki keturunan pada usia sekitar 10 tahun. Pada usia ini, mereka telah mencapai kematangan seksual dan siap untuk memulai siklus reproduksi mereka. Ini adalah tahap penting dalam kehidupan mereka, di mana mereka mulai berkontribusi pada kelangsungan spesies mereka. Betina biasanya melahirkan satu bayi gorila setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Proses ini memastikan bahwa mereka dapat memberikan perhatian penuh dan perawatan yang diperlukan untuk setiap anak mereka. Dengan interval kelahiran yang panjang ini, betina dapat memastikan bahwa setiap bayi gorila mendapatkan awal yang baik dalam hidup. Masa kehamilan berlangsung sekitar 8,5 bulan. Selama periode ini, betina akan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk melahirkan.
Mereka juga akan meningkatkan asupan makanan mereka untuk memastikan bahwa mereka dan bayi mereka mendapatkan nutrisi yang cukup. Bayi gorila sangat bergantung pada induknya dan disusui hingga usia 3 hingga 4 tahun. Selama periode ini, bayi gorila belajar banyak dari induknya, termasuk cara mencari makanan dan berinteraksi dengan anggota trup lainnya. Ini adalah waktu yang kritis untuk perkembangan mereka. Silverback adalah satu-satunya jantan dalam trup yang boleh kawin dengan betina. Sebagai pemimpin trup, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan semua anggota trup. Ia akan mengawini semua betina dewasa dalam trupnya dan melindungi mereka dari jantan lain. Silverback juga memainkan peran penting dalam mengajarkan perilaku sosial kepada anggota trup yang lebih muda. Bayi gorila yang baru lahir akan dirawat oleh induknya dan anggota trup lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan sosial dalam kehidupan gorila. Setiap anggota trup memiliki peran dalam memastikan kelangsungan hidup generasi berikutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi bayi gorila untuk tumbuh dan berkembang. Bayi gorila dataran rendah barat sangat rentan dan membutuhkan perawatan intensif dari induknya. Mereka akan terus menempel pada induknya selama beberapa bulan pertama kehidupan. Seiring bertambahnya usia, mereka akan mulai menjelajahi lingkungan sekitar dan bermain dengan anggota trup lainnya. Gorila muda akan belajar banyak hal dari induknya dan anggota trup lainnya, seperti cara mencari makan, bersosialisasi, dan menghindari bahaya. Gorila jantan muda biasanya akan meninggalkan trupnya pada usia sekitar 11 tahun untuk mencari pasangan dan membentuk trup baru. Gorila dataran rendah barat adalah herbivora, yang berarti mereka hanya memakan tumbuhan. Makanan utama mereka adalah buah-buahan, daun-daunan, batang tumbuhan, dan akar-akaran. Mereka memiliki sistem pencernaan yang hebat yang memungkinkan mereka mencerna serat tumbuhan dengan efisien. Meskipun sebagian besar makanan mereka adalah tumbuhan, gorila dataran rendah barat juga terkadang memakan serangga kecil. Mereka mendapatkan mineral penting dari tanah liat dan termit. Beplezientuits par in die zee wat bewoond gebaagd musim door de sedieren met twinnerechters. Gorila dataran rendah barat adalah hewan yang sangat cerdas dan sosial. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai cara, termasuk suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Suara mereka meliputi geraman, lolongan, pekikan, dan tepukan dada. Tepukan dada adalah salah satu bentuk komunikasi gorila dataran rendah barat yang paling ikonik. Suara dentuman yang dihasilkan dari tepukan dada berfungsi untuk menandai wilayah, menarik perhatian betina, dan mengintimidasi saingan. Sayangnya, gorila dataran rendah barat menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup mereka. Mereka terdaftar sebagai spesies critically endangered oleh IUCN. Ancaman utama bagi mereka adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, perburuan liar untuk diambil dagingnya, dan perdagangan ilegal. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi gorila dataran rendah barat dari kepunahan. Upaya ini meliputi perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan liar pada kantil de Gojetsville, dan mempersaik petrum syarikat dan mesamlan pentingnya konservasi terhadap gorila. Tahukah Anda bahwa gorila dataran rendah barat memiliki nama ilmiah yang unik? Nama ilmiah mereka adalah. Penamaan ini menunjukkan bahwa mereka adalah subspesies dari spesies yang juga mencakup gorila dataran rendah timur. Nama ilmiah penting dalam klasifikasi ilmiah dan membantu para ilmuwan untuk mempelajari dan mengkategorikan makhluk hidup. Dengan memahami nama ilmiah mereka, kita dapat lebih menghargai keunikan dan pentingnya gorila dataran rendah barat. Gorila dataran rendah barat adalah makhluk luar biasa yang memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan. Mereka adalah cerminan dari kekayaan hayati planet kita dan tanggung jawab kita untuk melindungi mereka. Masa depan gorila dataran rendah barat berada di tangan kita. Dengan meningkatkan kesadaran tentang konservasi, mendukung upaya pelestarian, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, kita dapat membantu memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus mengagumi keajaiban raksasa lebet ini.